Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari hasil sweeping pemukiman warga pasca tawuran yang terjadi dini hari di Johar Baru, kita telah terhubung dengan Kombes Pol Komarudin, Kapolres Jakarta Pusat. Selamat sore, Pak Komarudin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komarudin, seperti apa hasil penertiban pasca tawuran ini, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama perlu kami sampaikan dulu, Mbak, bahwa hal ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama ya. Fenomena tawuran di mana setelah kami dalami faktor penyebabnya lagi-lagi alasan klasik. Alasan dengan bahasa miskomunikasi, saling ejek, bahkan kami juga menemukan dari handphone para pelaku yang kami dapatkan itu ada 3 akun yang memang isinya di dalamnya itu adalah ajakan ataupun tantangan. Dan kami laporkan juga dari hasil penyisiran kami, kembali kami mengamankan sebanyak 10 orang. Jadi total semuanya ada 13 orang, dan dari 13 orang tersebut 5 dinyatakan positif narkoba. Sebagian diantaranya masih usia belasan, dan ini tentu menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Oke, dari 13 orang yang sudah ditangkap oleh polisi, Pak, adakah yang berperan sebagai provokator dalam hal ini? Ini masih kami dalami terus, Mbak. Kami masih dalami terus sebagaimana biasa. Pada saat diamankan, mereka mengaku hanya ikut-ikutan, namun tentunya ini akan terbukti nanti pada saat kami bisa mengumpulkan seluruh sarana komunikasi yang mereka gunakan. Bahkan fakta yang kami temukan juga memang para pelaku-pelaku yang terlibat di antaranya juga bukan warga Jakarta Pusat. Inilah yang terus kami dalami, fenomena ajakan, tantangan dengan menggunakan media sosial mereka yang tentunya menjadi keprihatinan kita, dan kami juga sangat berharap lingkungan sosial, peran dari warga ini juga sangat berpengaruh untuk meminimalisir, untuk mempersempit ruang gerak dari para perilaku-perilaku seperti ini. Karena aktivitas mereka sangat terlihat, gerakan mereka sangat terlihat. Nah, disinilah peran warga untuk memagari, untuk menjaga lingkungannya, dan cepat memberikan informasi kepada kami sebelum hal itu terjadi. Ya, Pak Komarudin, kalau saya tidak salah kan sebelumnya ini sempat terjadi tawuran juga di Taman Mini, kemudian ini Johar Baru ya. Apakah ada kaitannya, ini aksi lanjutan atau gerakannya sama ini? Kami masih berkoordinasi tentunya dengan satuan kewilayahan lain, seperti dengan Polres Jakarta Timur, mengingat juga saat ini ada 3 orang yang sedang kami buru, diantaranya warga Jakarta Timur dan 2 lagi dari Bogor. Ini yang masih terus kita dalami, dan juga apakah ada kaitan serta pola-pola yang mereka gunakan sama. Hampir 90% mirip dengan pola yang terjadi di beberapa daerah yang lainnya. Oke, Pak, tadi ada hal yang belum tergali. Kalau tadi kan Pak Kapolres menyampaikan bahwa ini penyebab atau faktor utamanya soal miskomunikasi, itu detailnya seperti apa, Pak? Ini hal yang klasik ya, jadi bahasa-bahasa yang mereka saling mengatakan, saling ejek, kemudian pada saat melintas, kemudian lihat-lihatan dan lain sebagainya. Ini hal yang tentunya alasan-alasan klasik yang digunakan oleh mereka. Namun setelah kita amankan, kita sita handphonenya, nah di sanalah terkuak semua. Ternyata memang sudah jauh-jauh hari mereka saling tantang. Bahkan fenomenanya telah bergeser. Kalau dulu kita kenal bahwa tawuran itu antar pelajar, tapi sekarang bukan lagi antar pelajar, karena faktanya juga mereka terdiri dari kumpulan beberapa sekolah. Jadi sekarang ini lebih kepada kumpulan ataupun kelompok-kelompok bermain. Bahkan dari kalangan usia umur pun berbeda-beda. Dari 13 yang kami amankan, 7 diantaranya usia belasan, usia 14 sampai 15. Yang selebihnya sudah ada yang sampai usia 20 tahun. Baik, ini antisipasi dari pihak kepolisian, Pak. Seperti apa ke depan? Yang pertama, kami menerapkan berbagai pola preemptif, preventif, dan tentunya langkah yang terakhir adalah penegakan hukum. Langkah preemptif ini tentu kita mengedepankan pola community policing.
dengan konsep sederhana, menjadi polisi untuk diri sendiri, menjadi polisi untuk keluarga sendiri, dan menjadi polisi untuk lingkungan sendiri, ini diharapkan mampu meminimalisir serta mempersempit ruang gerak dari para pelaku kejahatan ataupun perilaku-perilaku yang meresahkan yang masuk ke wilayah kita. Kemudian pola preventif, kami juga menggelar kekuatan. Alhamdulillah patroli 3 pilar di wilayah kami cukup efektif, namun karena jumlah yang terbatas belum mampu untuk menyisir seluruh lingkup yang ada. Yang terakhir, langkah terakhir tentunya manakala berbagai upaya yang sudah kita lakukan, maka tentu langkah terakhir adalah penegakan hukum kepada siapa saja yang masih coba-coba dengan berperilaku seperti ini. Seperti kami sampaikan tadi Mbak, disayangkan masih ada yang terlibat perilaku tawuran di bawah umur. Baik. Dan juga ternyata positif narkoba. Ini pun akan kita lanjutkan. Kita tangkap poinnya, antisipasi terus dilakukan termasuk juga perkembangan penyidikan atas kasus ini. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang, sehat selalu.